Oke, saya pengen tahu kenapa orang-orang terkaya di dunia ya. Kita tahu Michael Saylor yang punya MicroStrategy, lalu Elon Musk dan Donald Trump ya. Pokoknya orang-orang terkaya yang di dunia ya pokoknya. Dia lebih memilih Bitcoin gitu. Apakah Bitcoin ini bisa mengalahkan inflasi di dunia ini? Apakah Bitcoin ini mirip seperti api, bias gitu, nggak bisa dikendalikan? Sekarang saya pengen tahu apa sih dampaknya kira-kira orang-orang di dunia ini, investor dunia yang tidak membeli Bitcoin atau berinvest di Bitcoin. Orang-orang itu skeptis dengan Bitcoin. Bitcoin scam katanya. Ini adalah video pertama untuk membuat podcast bersama ChatGPT. Jadi di video ini saya akan rutin membuat setiap akhir bulan ya untuk membeli Bitcoin, dan kita akan ngobrol banyak hal tentang Bitcoin. Saya akan sapa teman saya terlebih dulu. Halo ChatGPT. Halo, senang banget bisa jadi bagian dari podcast kamu. Kita akan bahas serba-serbi Bitcoin dan topik menarik lainnya. Jadi, siap untuk ngobrol seru tentang Bitcoin? Ya, siap. Jadi, Bitcoin akhir-akhir ini menjadi perbincangan di dunia internasional ya. Kira-kira apa yang terjadi dengan Bitcoin ini? Bitcoin memang selalu jadi topik hangat. Baru-baru ini, harganya naik turun cukup signifikan karena berbagai faktor, seperti adopsi institusional yang makin besar, regulasi pemerintah, dan berita-berita global yang memengaruhi sentimen pasar. Ada juga diskusi soal apakah Bitcoin bisa jadi pelindung nilai atau justru terlalu volatil. Gimana menurut kamu? Iya, pelindung nilai ini saya tertarik. Kalau volatil, jelas ya Bitcoin ini volatil. Tapi pelindung nilai ini, apakah masyarakat dunia, investor dunia akan melirik Bitcoin ke depannya? Banyak investor yang melihat Bitcoin sebagai pelindung nilai karena sifatnya yang terbatas, mirip seperti emas. Mereka berpendapat bahwa Bitcoin bisa menjadi lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Namun, volatilitas yang tinggi memang masih menjadi pertimbangan besar. Seiring waktu, jika adopsi terus meningkat dan regulasi menjadi lebih jelas, Bitcoin bisa jadi lebih stabil dan lebih diterima sebagai pelindung nilai. Gimana? Tertarik untuk membahas lebih dalam tentang ini? Iya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong mengenai Bitcoin ya, ini kira-kira foundernya dari BTC ini, Bitcoin ini, siapa dan agendanya apa untuk menciptakan Bitcoin yang misterius ini? Pendiri Bitcoin ini memang misterius. Bitcoin diciptakan oleh seseorang atau kelompok dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Hingga kini identitas asli Satoshi masih belum diketahui. Satoshi merilis white paper Bitcoin pada tahun 2008 dan meluncurkan jaringan Bitcoin pada tahun 2009. Tujuan awal Satoshi menciptakan Bitcoin adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang desentralisasi, artinya tidak dikendalikan oleh pemerintah atau institusi keuangan manapun. Bitcoin dirancang untuk memberikan kebebasan finansial kepada penggunanya dan mengurangi ketergantungan pada perantara keuangan tradisional. Satoshi sendiri menghilang dari publik sekitar tahun 2010, meninggalkan proyek Bitcoin kepada komunitas pengembang dan pengguna. Meskipun identitasnya misterius, warisan Satoshi dalam dunia kripto tetap sangat berpengaruh. Oke, kalau kita lihat dari paparan kamu seperti itu ya, apa kabar dengan perbankan? Kalau memang banyak pihak atau investor dunia ini melirik investasi di Bitcoin ini. Perbankan juga mulai melirik Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Awalnya banyak institusi keuangan tradisional yang skeptis terhadap Bitcoin karena volatilitasnya dan kurangnya regulasi. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak bank dan institusi keuangan besar yang mulai mengadopsi atau setidaknya mempertimbangkan Bitcoin sebagai bagian dari portofolio mereka. Beberapa bank besar bahkan sudah mulai menawarkan layanan terkait cryptocurrency seperti layanan kustodian untuk menyimpan Bitcoin atau produk investasi berbasis Bitcoin. Mereka melihat potensi Bitcoin sebagai aset digital yang bisa diversifikasikan dan menarik bagi investor yang mencari alternatif di luar aset tradisional. Jadi walaupun masih ada tantangan dan risiko, perbankan dan institusi keuangan mulai melihat Bitcoin sebagai bagian dari masa depan keuangan. Tentu, ada lagi yang ingin kamu bahas tentang Bitcoin atau topik lainnya? Ya, menarik sekali. Artinya perbankan ini sudah mulai melirik Bitcoin juga. Jadi artinya perbankan ini menjadikan instrumen untuk investasi juga begitu ya? Betul sekali. Sekarang banyak bank dan institusi keuangan yang melihat Bitcoin sebagai instrumen investasi yang potensial. Mereka mulai menawarkan produk-produk investasi berbasis Bitcoin, seperti dana investasi atau layanan kustodian untuk menyimpan aset kripto bagi para nasabah mereka. Langkah ini menunjukkan bahwa perbankan mulai mengakui peran Bitcoin dalam ekosistem keuangan global dan berusaha untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan permintaan pasar.
Ini juga bisa menjadi langkah penting dalam membawa Bitcoin lebih ke arus sama keuangan. Menarik sekali. Oke, kalau kita lihat dari tingkat dunia ya, berapa persen kira-kira investor dunia ini yang saat ini per tahun 2025 ini mengenal Bitcoin sebagai investasi? Sulit untuk memberikan angka pasti, tapi bisa dipastikan bahwa kesadaran tentang Bitcoin sebagai investasi sudah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025, banyak survei dan penelitian menunjukkan bahwa persentase investor yang setidaknya mengenal Bitcoin atau memiliki pengetahuan dasar tentangnya terus meningkat. Banyak investor institusional dan individu yang mulai memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio mereka sebagai bentuk diversifikasi. Faktor seperti meningkatnya liputan media, edukasi yang lebih luas, dan adopsi oleh institusi besar telah membantu memperkenalkan Bitcoin kepada lebih banyak orang. Oke, kemudian 21 juta koin. Jadi ini punya batas ya Bitcoin ini. Maksudnya seperti apa? Benar, Bitcoin memang memiliki batas maksimal sebanyak 21 juta koin. Ini berarti hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang pernah bisa ditambang atau dibuat. Batas ini ditetapkan oleh Satoshi Nakamoto untuk menciptakan kelangkaan dan mengendalikan inflasi, mirip seperti emas yang jumlahnya terbatas di bumi. Ketika semua 21 juta Bitcoin telah ditambang, tidak akan ada Bitcoin baru yang bisa dibuat lagi. Batasan ini juga membuat Bitcoin berbeda dari mata uang tradisional yang bisa dicetak tanpa batas oleh bank sentral. Dengan jumlah yang terbatas, Bitcoin diharapkan bisa menjadi aset yang langka dan bernilai tinggi seiring berjalannya waktu. Oke, lalu setelah 21 juta koin itu berhasil ditambang, apa yang terjadi setelah itu? Setelah semua ditambang, apakah Bitcoin akan tetap ada atau mahal? Setelah semua 21 juta Bitcoin berhasil ditambang, Bitcoin akan tetap ada dan beredar di pasar. Setelah itu, para penambang tidak lagi mendapatkan Bitcoin baru dari proses penambangan, tetapi mereka akan mendapatkan imbalan dari biaya transaksi yang dibayarkan oleh pengguna jaringan Bitcoin. Oke, bagaimana dengan para institusi atau retail atau negara? Apakah masih bisa membeli Bitcoin atau mentradingkan Bitcoin? Ya, tentu saja. Meskipun semua 21 juta Bitcoin sudah ditambang, Bitcoin akan tetap bisa dibeli, dijual, dan diperdagangkan oleh siapapun, termasuk institusi, retail, dan negara. Oke, sekarang saya ingin tahu data. Kira-kira berapa persen kenaikan dari Bitcoin ini setiap tahun mulai dari 2009? Ya, sampai sekarang per tahunnya saya pengen tahu berapa persen. Kenaikan harga Bitcoin dari tahun ke tahun memang bervariasi dan seringkali cukup dramatis. Ya, kenaikannya berapa persen? Misalnya tahun 2004 ke 2024, 2025 gitu, 2023, 2024. Berapa persen kenaikannya gitu? Bisa diukur. Kenaikan harga Bitcoin memang bervariasi setiap tahunnya dan bisa sangat signifikan. Misalnya pada tahun 2023, Bitcoin mengalami kenaikan sekitar 150% dari awal hingga akhir tahun. Wow, sangat menarik. Kalau 2024 ke 2025 berapa datanya? Persenannya berapa? Pada tahun 2024, Bitcoin mengalami kenaikan sekitar 70% dari awal hingga akhir tahun. Wow, artinya kalau kita taruh uang ya, invest, beli Bitcoin seharga 1 miliar, bisa hasil atau keuntungan kita bisa mencapai sekitar 800 sampai 1 miliar, betul ya? Secara teoritis, jika kamu berinvestasi 1 miliar rupiah di Bitcoin dan harganya naik sekitar 70%, keuntungan yang kamu dapatkan bisa mencapai 700 juta rupiah, menjadikan total investasimu sekitar 1,7 miliar rupiah. Wow, menarik sekali. Oke, sekarang kan US ya. Setelah Donald Trump menang ya, US membeli Bitcoin cukup banyak. Lalu negara El Salvador, kemudian korporasi besar seperti MicroStrategy ini membeli Bitcoin sangat-sangat masif ya. Besar banget. Kira-kira pertanda apa ini? Langkah-langkah seperti yang diambil oleh AS, El Salvador, dan perusahaan besar seperti MicroStrategy menunjukkan peningkatan kepercayaan terhadap Bitcoin sebagai aset yang bernilai dan sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Lindung nilai terhadap inflasi, artinya Bitcoin ini mampu mengatasi dari inflasi tadi. Ya, tepat sekali. Banyak yang melihat Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap inflasi karena jumlahnya yang terbatas dan tidak bisa dicetak sesuka hati, berbeda dengan mata uang fiat yang bisa dicetak oleh bank sentral. Menarik. Oke, saya pengen tahu kenapa orang-orang terkaya di dunia ya. Kita tahu Michael Saylor yang punya MicroStrategy, lalu Elon Musk dan Donald Trump ya. Pokoknya orang-orang terkaya yang di dunia ya pokoknya. Dia lebih memilih Bitcoin gitu.
Orang-orang terkaya di dunia seperti Michael Saylor, Elon Musk, dan lainnya memilih Bitcoin karena beberapa alasan strategis. Pertama, mereka melihat Bitcoin sebagai aset yang bisa melindungi nilai kekayaan mereka dari inflasi karena jumlah Bitcoin yang terbatas membuatnya tahan terhadap devaluasi. Mantap sekali. Oke, saya pertanyakan sekali lagi, apakah Bitcoin ini bisa mengalahkan inflasi di dunia ini? Secara teoritis, Bitcoin memang bisa menjadi lindung nilai yang efektif terhadap inflasi. Ya, apa yang menyebabkan Bitcoin ini benar-benar sangat tangguh, sangat kuat? Jadi dibilang tidak bisa dipegang atau dipengaruhi oleh institusi atau korporasi. Apakah Bitcoin ini mirip seperti api, bias gitu, nggak bisa dikendalikan? Bitcoin memang dirancang untuk menjadi sistem keuangan yang desentralisasi. Artinya tidak dikendalikan oleh satu otoritas pusat seperti pemerintah atau bank sentral. Ini membuatnya tahan terhadap campur tangan atau kontrol dari institusi atau korporasi tertentu. Oke. Nah, sekarang saya pengen tahu apa sih dampaknya kira-kira orang-orang di dunia ini, investor dunia yang tidak membeli Bitcoin atau berinvest di Bitcoin. Bagi investor yang tidak berinvestasi di Bitcoin, ada beberapa potensi dampak yang mungkin mereka rasakan. Salah satu dampaknya adalah mereka mungkin kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan jika harga Bitcoin terus naik. Oh begitu ya. Jadi dampaknya dia akan kena dampak dari nilai asetnya kena inflasi dan dia tidak mendapatkan nilai keuntungan besar itu ya. Ya, benar sekali. Mereka yang tidak berinvestasi di Bitcoin mungkin merasa dampak inflasi lebih besar karena aset mereka tidak terlindungi atau tidak tumbuh secepat Bitcoin. Oke, saya pengen tahu apa yang menjadi penyebab kira-kira orang-orang itu skeptis dengan Bitcoin. Bitcoin scam katanya. Skeptisisme terhadap Bitcoin seringkali disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah volatilitas harga yang tinggi yang membuat Bitcoin tampak tidak stabil dan berisiko tinggi. Jadi salah satunya itu ya, karena volatil tadi. Jadi ngeri gitu ya. Ya betul. Volatilitas yang tinggi memang bisa membuat orang merasa khawatir karena nilai investasi mereka bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Oke, Bitcoin ini lahir tahun berapa dan kira-kira di tahun depan itu perkiraannya berapa bisa naik? Bitcoin lahir pada tahun 2009. Lahir 2009. Oke, kalau kita prediksi 2025 ke 2026, berapa persen kenaikannya dan akan ke harga berapa kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya? Sulit untuk memprediksi harga Bitcoin secara pasti karena banyak faktor yang memengaruhi, seperti kondisi pasar, regulasi, dan adopsi institusional. Ya, kalau kita lihat Amerika membeli cukup banyak Bitcoin, lalu El Salvador yang sudah mengadopsi Bitcoin di negaranya, lalu ada korporasi besar seperti MicroStrategy. Ini adopsi Bitcoin semakin banyak. Kira-kira kedepannya akan seperti apa? Maksudnya kenaikannya gitu, tahun 2026 akhir. Dengan adopsi yang terus meningkat, baik dari negara, institusi maupun korporasi besar, banyak analis yang memprediksi harga Bitcoin bisa terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Oke. Jadi tidak ada jawaban. Berapa persen kenaikannya untuk tahun 2025 akhir ya menjelang awal 2026? Maaf, saya tidak dapat memberikan persentase kenaikan yang pasti karena harga Bitcoin sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak dapat diprediksi. Tapi kalau persenannya tahu, 2024 ke 2025 berapa persen? 70% ya tadi ya? Oke, siap. Ya, pada tahun 2024, Bitcoin mengalami kenaikan sekitar 70%. Oke, sekarang yang kita mau bahas, apakah BTC ini dapat dipengaruhi oleh negara atau korporasi? Oh, jawabannya tadi tidak bisa ya? Betul. Bitcoin dirancang untuk menjadi desentralisasi, yang artinya tidak dikendalikan oleh satu negara atau korporasi tertentu. Artinya ini bagus sekali dong kalau kita punya sebuah barang atau produk yang kita punya dan tidak bisa dinaikin, tidak bisa diturunin atau dipengaruhi oleh otoritas apapun ya. Ya, itu salah satu keunggulan Bitcoin. Bagi banyak orang, sifat desentralisasi ini memberikan rasa aman dan kepercayaan karena tidak ada otoritas tunggal yang bisa mengendalikan atau memanipulasi nilai Bitcoin. Oke, kita langsung ke 2030, kira-kira Bitcoin akan ke harga berapa? Sulit untuk memberikan prediksi pasti tentang harga Bitcoin di tahun 2030. Jadi tidak ada informasi dari para analis dunia kira-kira
Anda bisa melihat setiap 5 tahun sekali itu berapa persen kenaikan dari harga. Ada banyak analis yang membuat prediksi tentang kenaikan harga Bitcoin, tetapi prediksi ini bisa sangat bervariasi. Beberapa analis memperkirakan kenaikan tahunan bisa berkisar antara 10% hingga 100% atau lebih, tergantung pada berbagai faktor pasar. Oke, berarti kalau dari 2025 ke 2030, kira-kira berapa persen? Akan ke berapa harga? Untuk memberikan prediksi harga yang akurat sangat sulit karena banyak faktor yang memengaruhi nilai Bitcoin. Ya, kita langsung beli Bitcoin aja hari ini. Kalau kamu merasa siap dan sudah mempertimbangkan semua faktor, membeli Bitcoin bisa jadi pilihan yang menarik. Ya, kita hold sampai 2030, oke? Itu strategi yang bisa dipertimbangkan. Holding jangka panjang seringkali menjadi pilihan bagi banyak investor Bitcoin. Oke, terima kasih sudah ngobrol bareng saya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Senang bisa ngobrol dengan kamu. Oke, kita langsung saja. Kita langsung beli Bitcoin ya. Sekarang kita pergi ke market. Kita ke market, kita cari Bitcoin. Ya, spot ya, jangan futures. Kalau kita beli semua ya. Ini saya beli 307 USDT ya, sekitar 5 juta. Beli Bitcoin. Nah, ini sudah berhasil. Oke, sekarang sudah berhasil. Ya, kita lihat sekarang kita sudah membeli Bitcoin ya. Ini kita sudah ada. Kita punya Bitcoin 0,000 sekian lah ya. Lumayan ya. Kita sudah punya aset di Bitcoin. USDT-nya 0 berubah ke Bitcoin ya 306. Jadi kalau misalnya nanti lihat sekarang masih merah ya portonya ya. Portofolionya masih merah ya. Kita lihat ya 1 tahun lagi, 5 tahun lagi. Pokoknya setiap akhir bulan kita akan beli terus Bitcoin karena ini pelindung nilai. Ya, El Salvador negaranya sudah beli Bitcoin, lalu sekarang Amerika sudah dipimpin oleh Donald Trump. Lalu kita lihat korporasi besar juga seperti Michael Saylor, MicroStrategy udah beli Bitcoin. Dan ini sangat bagus. Mereka orang pinter lah. Kenapa kita tidak mengikuti mereka? Terima kasih, sampai jumpa di Bitcoin berikut. Bye-bye.